Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, seluruh anggota Aptikom di seluruh Indonesia. Sore hari ini saya akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom. Ya, beliau nanti akan memperkenalkan diri ya sore hari ini. Selamat sore Pak Dr. Pahala Sirait. Selamat sore Pak Nurul. Iya, luar biasa sore hari ini kita bisa bincang-bincang, istilahnya kita Zoomcast, Pak. Wah, jadi Ya, meskipun betul. daring kita masih di mana saja kita untuk silaturahim. Baiklah, uh, Pak Dr. Sirait, mungkin langsung saja memperkenalkan diri dan mungkin institusinya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Nurul, Aptikom, atas kesempatan untuk menyampaikan sedikit testimoni bagaimana Aptikom dan kerjasamanya selama ini dengan STMI Microskill. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya sendiri, saya Dr. Pahala Sirait, STMkom, anak didik dari Profesor Dr. Jainal Hasibuan yang menjadi ketua Aptikom kita saat ini. Dan kebetulan pada saat ini saya diberi amanah sebagai ketua STMI Microskill Medan. Sekilas tentang STMI Microskill Medan, kampus kita ini berdiri tahun 1997 dan pada saat ini mengelola program Pascasarjana Magister Teknologi Informasi, program Sarjana Teknik Informatika dan Sistem Informasi, program Diploma 3 Manajemen Informatika. Semua baik institusi maupun program studi sudah terakreditasi B, tetapi secara khusus Magister Teknologi Informasi kita S2 baru berdiri tahun 2017 dan pada saat ini sudah terakreditasi dengan status baik. Baik, saya sedikit menyampaikan bagaimana peran Aptikom di dalam perjalanan STMI Microskill hingga pada saat ini, di mana semenjak tahun 2003 keberadaan Aptikom di dalam perjalanan Microskill sangat begitu vital, mendukung di dalam banyak hal tentunya, di mana bisa ditunjukkan dalam berbagai agenda baik pusat maupun daerah, kita tidak pernah absen dan kita selalu ikut terlibat berpartisipasi di dalam agenda-agenda Rakornas dan pelaksanaan seminar-seminar yang diagendai oleh Aptikom Pusat. Tentunya untuk Aptikom wilayah juga kita tidak pernah ketinggalan, di mana selalu aktif baik dalam kepengurusan, seperti pada periode yang lalu saya sebagai wakil ketua Aptikom wilayah 1 Sumatera Utara, dan karena kesibukan, akhirnya pada periode yang sekarang ini saya juga masih diberi kesempatan menjadi koordinator bidang penelitian dan publikasi Aptikom wilayah Sumatera Utara bersama beberapa dosen kita tentunya sangat aktif di dalam mendukung berbagai kegiatan Aptikom ini. Berkaitan dengan dampak positif, apa yang kita dapatkan dengan keberadaan Aptikom? Tentunya sampai kapanpun sejarah Aptikom tidak akan pernah bisa dihilangkan dari sejarah STMI Microskill. Bagaimana kerjasama kita selama ini secara khusus Bapak saya yang sangat saya hormati, Profesor Dr. Jainal Hasibuan, begitu memperhatikan kami, memberikan banyak bimbingan, nasihat, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan, baik dalam hal pengajaran, pelatihan dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat tentunya. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri, di mana kami sangat bangga atas keberhasilan partisipasi Aptikom ini tentu berdampak positif bagi STMI Microskill, di mana pada saat ini
dan pada tahun 2018 dan sekarang tahun 2020, STMI Mikroskill Medan berdasarkan rilis LLDikti 1 wilayah Sumatera Utara menjadi sekolah tinggi terbaik klaster sekolah tinggi di Sumatera Utara. Tentunya itu melalui suatu proses di mana kami tentunya tidak pernah lupa selalu berkomunikasi dengan Aptikom. Dalam hal ini profesor kita yang sangat baik, semoga Bapak ini sehat terus dan panjang umur, Profesor Dr. Jainal Hasibuan. Amin. Luar biasa. Tentunya ada suatu prestasi yang begitu kami catatkan kembali, di mana pada Aptikom tahun yang lalu 2019, di mana pelaksanaan seminar konferensi internasional ICIC 2019 yang dilaksanakan di Udinus Semarang, di mana kami berhasil meloloskan 12 paper internasional ya, dan mengikuti acara pelaksanaan seminar di Udinus Semarang, dan sangat membanggakan kembali ketika salah satu paper yang kami kirimkan pada saat itu menjadi the best paper, paper terbaik dari keseluruhan paper yang diseminarkan pada saat itu. Tentunya ini juga tidak hanya berdampak secara institusi khusus, tetapi juga berdampak pada prestasi-prestasi mahasiswa tentunya. Di mana semenjak 6 tahun yang lalu, kami dipercaya menjadi penyelenggara IDViews. Tentunya ini juga atas dukungan daripada Aptikom sendiri. Memang kami pantas berbangga karena memang kami secara aktif dalam mengikuti ICT competition semenjak tahun 2005, dan baru 6 tahun yang lalu kami dipercaya sebagai penyelenggara provinsi untuk wilayah secara nasional tentunya, walaupun wilayah provinsi disebutkan waktu itu. Dan kami sangat berbangga hati dari tahun 2019 itu, pada tahun 2019 memang banyak prestasi yang kami catatkan selama ini. Kami bisa berbangga karena kami masuk ranking 1 pesertanya secara nasional ya pada kompetisi ASEAN-ICIC provinsial IDViews 2019 yang pelaksanaannya memang di mana juga atas monitoring dari panitia dari Bina Nusantara dan UI dan tentunya dari internasional, dan juga menjadi ranking 1 pada Tekporia Competitive Programming di Universitas Sriwijaya Palembang. Dan sangat membanggakan lagi ketika lumpur pada tahun 2019. Ini adalah yang mau saya kisahkan, bagaimana keberadaan Aptikom. Kebetulan kami juga peduli mengharapkan sekali peran daripada Aptikom, dan Aptikom juga bermurah hati membantu kami dalam memberikan masukan-masukan. Tentu untuk Rakornas kali ini, ada beberapa harapan yang perlu saya sampaikan. Sudah disampaikan sebagaimana sesuai dengan tema pelaksanaan Aptikom tahun 2020 dalam menerapkan kampus merdeka dan merdeka belajar. Ada satu hal yang mungkin perlu juga menjadi perhatian kita dengan saya kaitkan antara tema kita ini dengan juga bagaimana keberadaan kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita pada saat ini. Ada 4 pilar ya berkaitan dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Ada 4 hal yang sangat ditekankan di situ. Ya, di mana sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar prodi, pembukaan prodi baru, dan kemudahan menjadi PTN berbadan hukum. Tapi bagi kita secara institusi,
yang paling vital. Ya, bagaimana keberadaan nomor 2 ini hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini barangkali program studi tentunya yang mengelola rumpun bidang ilmu komputer dan informatika ini. Tentunya ini, keluarnya kebijakan ini berdampak terus. Berdampak baik ke institusi tadi, dan tentunya mengharapkan banyak perubahan. Perubahan salah satu yang paling mendesak itu adalah tuntutan perubahan kurikulum. Serta perlunya kebijakan-kebijakan baru yang harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Hal ini tentu menjadi agenda penting yang harus menjadi perhatian daripada kalau dulu tentunya pasti itu masih relevan, tetapi perlu ada perubahan-perubahan yang menjadi acuan kita di program studi yang mengelola rumpun bidang ilmu komputer ini. Tentunya banyak pekerjaan baru yang dipersiapkan oleh institusi maupun program studi. Ya, seperti kita di STEM Microskill sudah mencoba mengevaluasi kurikulum dan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan mata kuliah yang bisa dikonversi terhadap mengakomodasi kuliah merdeka atau belajar merdeka ini. Kami sudah mencoba siap semuanya di dalam melaksanakan perubahan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah kita ini. Ini yang saya harapkan terhadap Aptikom tentunya. Kita belum bicara sebenarnya bagaimana begitu banyak lagi kampus-kampus yang secara SDM belum mampu memenuhi tinggi, tapi khususnya kalau kami wilayah Sumatera Utara, ya adanya suatu ketertutupan, ya ketertutupan sih dengan atau mencoba mengkomunikasikan mengenai kegiatan perkuliahan dengan dunia industri maupun perusahaan agak tertutup. Mereka sepertinya melihat bahwa kampus itu sesuatu hal yang mungkin kurang pas untuk diajak bekerja sama. Tentunya kita menyadari penting kehadiran dari kebijakan kementerian ini tentunya berdampak pada hal itu. Tentunya kita melihat ke depan bagaimana kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, bagaimana peran daripada dunia usaha, perusahaan-perusahaan dan industri bisa mengakomodasi juga kebijakan-kebijakan di dalam mendukung 3 semester di luar kita perguruan tinggi. Bagaimana bisa pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan keterbukaan baik bagi dunia industri perusahaan, ya tentunya bisa juga mengakomodasi 3 pilar tridharma perguruan tinggi yang menjadi acuan penting di dalam kegiatan pengelolaan suatu perguruan tinggi. Inilah yang saya harapkan sesungguhnya. Kalau agenda-agenda kita sudah berjalan baik selama ini, tetapi bagaimana supaya Aptikom ini menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana kita tahu kehadiran pandemi COVID-19 ini telah membuka mata dunia. Bagaimana peran teknologi informasi begitu vital di dalam mendukung segala aktivitas kehidupan masyarakat. Sorotan dunia sekarang adalah ke kampus-kampus yang mengelola bidang studi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tentunya kita juga tidak boleh lagi melihat sebelah mata bagaimana peran Aptikom ini ke depan dalam mendukung kebijakan. Ya,
kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan saya tidak salah lagi Pak Nurul, ya saya tidak salah lagi andaikan Bapak Menteri kita juga mengambil suatu kebijakan bagaimana anggaran Aptikom yang selama ini masih mandiri masih mandiri lah kita bilang. Ya, bagaimana kalau pemerintah juga memperhatikan mengenai arti pentingnya perannya Aptikom ini di dalam pengembangan teknologi informasi ke depan yang sangat kita butuhkan. Dan sesuai saya kira dengan revolusi industri 4.0 ini. Dan ini yang menjadi pesan saya dari STMI Mikroskil dan Pak Nurul. Artinya alangkah baiknya pemerintah memperhatikan kita Pak, ya demi kemajuan bangsa ini. Sekali. Saya kira seperti itu. Ya, jadi, luar biasa ini. Terima kasih. Yang paling utama. Pak Dr. Pahala Sirait tadi sudah memaparkan sekilas profil ya yang di Timik Mikroskil. Jadi ini juga menjadi salah satu best practice harapannya Pak Dr. Pahala. Jadi harapannya ini menjadi contoh nanti kolaborasi antara STIMIK Mikroskil dengan Aptikon bisa membuahkan hasil. Tadi sudah diceritakan banyak oleh Pak Pahala ya. Dan juga tadi juga disinggung terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan juga peran Aptikom ya di Indonesia mungkin secara umum dan secara khusus bagaimana perkembangan IT yang nanti bisa pemerintah ikut istilahnya ya menghidup-hidupi itu ya Pak. Jadi bagaimana agar Aptikom ini juga terus untuk membesarkan semua perguruan tinggi khususnya informatika di Indonesia. Oke, mungkin itu terima kasih Pak Sirait atas waktunya dan kesempatannya dan supportnya yang penuh ke pelaksanaan khususnya Rakornas Virtual Aptikom 2020. Saya kira itu pada kesempatan sore hari ini kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Saya tutup ya sore hari ini.